Nah, yang agak saya tanda tanya yang kedua itu ketika MK mengatakan bahwa setelah putusan ini, maka DPR juga harus memikirkan untuk mengambil langkah supaya calon presiden tidak usah terlalu banyak. Di sini saya agak against dengan MK ya. Saya mengatakan apa kaitan dan MK harus mengatur pilpres jangan terlalu banyak dan lain-lain sebagainya. Nah, poin yang saya mau bilang sebenarnya adalah mungkin ada kehati-hatian yang harus kita lihat ke depan, jangan-jangan akan dibajak lagi. Saya mau potret dari beberapa hal soal isu sepanjang 2024 dan kemudian apa apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk 2005 barangkali. Kita start dari 2024. Saya kira 2024 adalah tahun yang paling penting bagi proses apa, perebutan kekuasaan di Republik ini. Jadi ada 1 tahun di mana rangkaian pemilunya ada 2 kali, ada pileg, ada pemilu nasional, legislatif lokal, dan ada khusus eksekutif lokal di bulan November. Kita tahu semuanya sudah berjalan dan kita tahu juga jalannya tidak mulus-mulus amat. Nah, saya mau jelaskan kenapa saya katakan jalannya tidak bukan tidak ya, sangat tidak mulus gitu. Yang pertama barangkali kalau kita lihat dari pemilu 2000 Februari. Pemilu Februari 2024. Pilpres kita tahu berlangsung sangat penuh kecurangan. Walaupun ya menghasilkan kepemimpinan baru, pada saat yang sama diamini sebagai bukan kecurangan yang dapat dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sesungguhnya kalau kita baca putusan MK soal Pilpres kemarin, MK mengatakan bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada masalah. MK jelas mengatakan bahwa ada fakta di mana presiden melekatkan citra diri dia ke bansos misalnya. Ada pelekatan citra diri tertentu pejabat-pejabat yang dilakukan kepada anak presiden misalnya. Tapi lagi-lagi MK mengatakan itu ranah yang harus diatur kemudian. Karena itu ranah etis, belum ada ranah hukumnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat juga dari hasil pilegnya, pemilu legislatif, sebenarnya ya pasti sudah berlangsung ya. Tapi kalau kita lihat isu di belakangnya, itu masih ada tanda tanya besar. Khususnya soal masih mudahnya yang namanya suara, angka perolehan, lalu kemudian jumlah perolehan partai itu dengan mudah dipindah-pindahkan. Ya sampai sekarang itu ada banyak researcher, ada banyak peneliti, ada banyak surveyor itu yang masih mempertanyakan sebenarnya yang menang pileg pemilu legislatif itu siapa sih kemarin? Karena kita ketahui ya di ujungnya itu masih ada transfer angka, perubahan dan gitu yang mengakibatkan kenapa kemudian PDI menjadi 19 pemegang 1, lalu kemudian Gerindra menjadi 2, lalu kemudian Golkar terpacu kemudian naik menjadi pemenang, ikut jadi pemenang. Nah kita tahu itu. Jadi model-model transfer, kalau paling tidak begini, kata kuncinya barangkali teman-teman, kata kuncinya barangkali teman-teman bisa lihat dari hasil survei. Survei yang dilakukan oleh surveyor yang memperlihatkan itu berbeda sekali hasilnya dengan hasil pemilu KPU. Kalau kita bandingkan misalnya dengan survei presiden, agak aneh tuh karena hasil surveyor Pilpres
lebih dekat dengan hasil pilpres untuk presiden, tapi kok bisa berbeda untuk hasil pemilu legislatifnya. Ya, jadi ada pekerjaan rumah besar di situ dan saya kira itu bersumber dari banyak hal. Dari soal bagaimana mekanisme pemungutan suara kita, bagaimana perhitungan suara, bagaimana kemudian apa independensi komisi penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum. Kita semua tahu itu karena di berbagai media termasuk di film.people itu sudah disampaikan bagaimana kemudian bekerjanya politik untuk merusak yang namanya independensi penyelenggara pemilu. Nah, masih soal pemilu, hasilnya sudah ada, ya. Lalu kemudian kita melakukan pemilu legislatif. Pemilu di pilpres sebenarnya satu patokan yang paling besar dari kita itu adalah satu bagaimana menangani kuasa presiden. Karena dilihat presiden yang sudah tidak mungkin terpilih lagi, dia kemudian masih bisa menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk memenangkan orang yang dia dukung atau memenangkan anak yang dia dukung. Ya, dan itu kita tahu dengan berbagai cara pelibatan aparat, lalu kemudian penggunaan bansos, lalu kemudian penggunaan tekanan, melakukan pergerakan terhadap aparat desa. Nah, saya kira itu menjadi pekerjaan rumah tersendiri buat kita. Bagaimana misalnya di pemilu berikutnya, kalau presiden mau mencalonkan lagi selaku incumbent, atau kemudian dia tidak mengajukan diri, tapi dia akan mendukung salah satu pasangan calon, bagaimana presiden ini harus dipincangkan. Yang biasanya dalam konsep teoritik sering disebut dengan lemda, presiden lemda. Bagaimana dia dipincangkan supaya kekuasaan yang terlalu besar menumpuk pada dia itu tidak bisa dia gunakan secara serampangan. Nah, itu pekerjaan rumah, salah satu pekerjaan rumah yang besar. Yang kedua adalah soal berkaitan netralitas aparat. Saya kira dalam banyak hal catatan kita sudah menjadi makin kental, yang saya kira di DPR juga sudah disebutkan soal istilah parcok itu, partai coklat, ya. Karena dalam di pemilu 2024 kelihatan hadirnya itu, lalu kemudian di berbagai cara juga dianalisis, di berbagai tempat juga dianalisis soal kehadiran itu. Bahkan di pilkada juga saya kira dalam riset beberapa teman-teman, misalnya teman-teman PEMIS, itu memperlihatkan bagaimana gerakan parcok di beberapa provinsi tertentu. Itu pilpres. Nah, di pilkada saya kira hampir serupa. Ya, pilkada ini menurut saya pekerjaan rumahnya menarik. Karena salah satu gejala yang naik itu adalah satu, naiknya politik dinasti. Kita punya pekerjaan rumah besar untuk menjinakkan nih naiknya politik dinasti. Jadi di berbagai daerah itu calonnya ya dalam tanda kutip semacam dinasti. Hanya diserahkan dari istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak, anak ke, saling diserahkan tuh. Dan saya kira memang gejala konservatisme primordialis ini memang mengental, ya, di politik kita termasuk di pemilu legislatif. Pemilu kada. Yang kedua di pemilu kada juga tingginya gejala borong partai, yang itu membuat kandidat membuat hanya berapa ada kandidat gitu, hanya satu kandidat di beberapa tempat. Naiknya yang namanya calon tunggal, ya, naiknya calon tunggal ini 5 menit ya. Nah, saya mengingatkan itu untuk mengatakan putusan MK kemarin itu menjadi menarik.
kalau kita baca putusan MK. Putusan MK terakhir, MK soal Pilpres, ya, soal presidensial threshold, dan putusan MK sebelumnya, mungkin sekitar 2024, awal 2024, pertengahan, yang soal parliamentary threshold itu menjadi menarik. Karena bahasanya menjadi apa? Relatif nyambung. Yang pertama kalau Anda baca bagaimana parliamentary threshold, MK mengatakan bahwa dia menghilangkan parliamentary threshold 4%, tapi kemudian MK bilang bahwa tolong kalaupun DPR mau bikin lagi parliamentary threshold, maka harus ada hitungan yang rasional. Hitungan yang rasional itu maksudnya ada konsep perhitungannya kenapa harus mengambil angka 4% misalnya. Nah, alias MK dulu membatalkan 4% dengan mengatakan itu kayak mengada-ada, tidak ada akar rasionalnya, tiba-tiba dipasang aja angka 4 gitu. Nah, sedangkan untuk presiden, MK, presidensial threshold, MK membalikkan ke 0%. Nah, walaupun saya lihat ya MK masih ada catatan untuk itu. Ada catatan bagusnya, satu, MK mengatakan kalau saya kembalikan ini ke 0%, ya, maka tetap harus ada pekerjaan rumah untuk memastikan jangan sampai ada yang namanya gejala borong partai. Karena kalau gejala borong partai terjadi, kemungkinan besar akan tercipta lagi yang namanya calon tunggal. Ya kan? Ini di pilkada yang saya bilang tadi. Jadi MK bilang harus dibikin actionnya untuk itu. Nah, yang agak saya tanda tanya yang kedua itu ketika MK mengatakan bahwa setelah putusan ini maka DPR juga harus memikirkan untuk mengambil langkah supaya calon presiden tidak usah terlalu banyak. Karena kan kalau begitu pasal 222 ini dibatalkan, artinya yang bisa mencalonkan presiden itu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sepanjang dia udah menjadi peserta pemilu. Nah, MK mengatakan jangan terlalu banyak. Di sini saya agak against dengan MK ya. Saya mengatakan apa kaitannya MK harus mengatur pilpres jangan terlalu banyak dan lain-lain sebagainya. Nah, poin yang saya mau bilang sebenarnya adalah mungkin ada kehati-hatian yang harus kita lihat. Ke depan jangan-jangan akan dibajak lagi nih. Akan dibajak lagi dengan cara apa? Akan meninggikan yang namanya parliamentary threshold, ya, misalnya menaruh angka 5, 6% atau 8%, 10%, dan ini berpotensi membunuh partai-partai kecil. Plus pada saat yang sama, karena secara logis ada parliamentary threshold, maka kemudian dipasanglah itu sebagai angka yang sama untuk presidensial threshold. Dengan mengatakan kalau parliamentary threshold ada, presidensial threshold tidak ada, maka akan ada presiden yang tidak memiliki dukungan partai di DPR. Nah, itu pasti alasannya kemudian. Jadi nanti kemungkinan kalau ditinggikan parliamentary threshold-nya, presidensial threshold ini akan hidup kembali dan itu akan tinggi kembali. Nah, ini ya harus diberikan catatan. Saya kira kuncinya catatannya jangan bermain di angka ini, tapi bermain di wilayah memperbaiki partai, memperbaiki pemilu. Saya kasih contoh misalnya sederhana begini karena waktu kita terbatas. Bagaimana sebenarnya syarat untuk mendirikan partai harus dipermudah. Harus dibuat semudah-mudahnya. Semua orang bisa mendirikan partai. Karena itu bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pendapat, lisan maupun tulisan. Ya, hak untuk berkumpul, saya kira itu clear. Nah, tetapi untuk mengikuti pemilu dan memperebutkan kekuasaan, ya hanya partai-partai yang sudah menyejarah dan punya kiprah yang memadai yang boleh ikut. Ini untuk menghilangkan para petualang yang kemudian bikin partai, mengendarai partai hanya untuk capres-capresan atau malah jual-jualan kursi capres, lalu kemudian habis itu hilang lagi, menunggu lagi 5 tahun berikutnya baru hadir lagi untuk jualan-jualan itu. Nah, saya kira
ada pekerjaan rumah besar. Ya. Nah, masalahnya adalah pekerjaan rumah besar yang diikuti dengan kesadaran untuk memperbaiki tim kepartaian, model kepemiluan, dan lain-lain sebagainya, saya belum terlalu yakin ada di tubuh pemerintah, partai politik, di DPR yang ada sekarang. Karena mereka lahir dari proses yang juga penuh pelanggaran konstitusi. Jadi dugaan saya, ya 2025 akan kembali pertarungan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Masyarakat sipil tetap akan menyuarakan hal-hal yang ideal, yang baik, yang pas, sedangkan pemerintah dan DPR tetap akan rajin untuk menyuplai hal-hal yang bersifat pragmatis, kepentingan politis, dan lain-lain sebagainya.